Pendengar RRI dimanapun Anda berada, langsung dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND masih bersama Anda, saya Leli Kara dan juga rekan saya Riki Seda sebagai operator studio. Kita masih di sesi wawancara pagi hari ini pendengar ya. Ada dua topik yang akan kami hadirkan untuk Anda, kasus ASF kembali merebak di Dagekeo dan juga terkait dengan MEA gelar program Labuan Bajo Bis Catalyst pendengar ya. Dengan kedua narasumber kami pendengar, Ibu Clementina Dawo, Kadis Peternakan Kabupaten Dagekeo dan juga Marsinta Rahmadani, Ketua MEA begitu pendengar ya. Dan kita akan update pagi hari ini. Kita awali dari kasus ASF kembali merebak di Dagekeo. Ini kabar yang kami terima ya. Dan kita akan konfirmasi dengan Ibu Clementina Dawo, Kadis Peternakan Kabupaten Dagekeo. Ibu Clementina, selamat pagi. Selamat pagi, Bu Leli. Ya, salam hangat dari ND Kota Pancasila ke Dagekeo, Ibu. Terima kasih. Salam balik. Kami mendapatkan informasi nih Ibu ya, bahwa kasus ASF ini kembali merebak di Dagekeo. Data sekarang kita bicara ya, kasus ASF di Dagekeo saat ini berapa jumlahnya ini Ibu? Baik, terima kasih Ibu Leli. Untuk data kasus ASF di Dagekeo, kondisi terkini, total sampai keadaan per 7 April 2024, total kasus kematian ASF ada 185 ekor. 185 ekor ya ini ya. Ini apakah jumlah ini tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Dagekeo ataukah beberapa titik saja ini? Untuk jumlah ini masih di beberapa titik, terutama di Kecamatan Aisesa dan Kecamatan Buowai. Sedangkan 5 kecamatan lainnya belum ada kasus terkonfirmasi kasus ASF. Oke, Ibu 800-an lebih begitu ya jumlah 185 jumlah kasus begitu ASF di Dagekeo. Ini boleh diinformasikan ya sebagai edukasi kepada masyarakat, ciri-ciri babi yang terkena ASF ini seperti apa? Ciri-ciri babi yang terkena ASF, gejala klinisnya itu susah makan, ada kemerahan pada telinga, bahkan sampai keluar darah. Itu yang gejala klinis utamanya itu. Oke, jadi seperti demam, ada kemerahan, terus tidak mau makan. Sudah nafsu makannya sudah berkurang. Kemerahan ini terlihat pada apa ini, Bu? Kebanyakan di telinganya. Oh, di telinga babi ya. Kemerahan pada telinga, iya. Oke, 100. Ibu 100 lebih ini apakah memang babi ini dalam keadaan sakit ataukah sudah mati begitu baru diketahui bahwa ini babi ini sudah terserang ASF begitu? Nah, saya ceritakan sedikit kronologisnya, Bu. Untuk pertama kalinya yang terjadi itu di Buowai, 4 ekor tersebar di 3 desa, dan pada saat itu dari Dinas Peternakan langsung melakukan pengamanan dengan melakukan penyemprotan menggunakan desinfektan. Dan sampai dengan hari ini untuk Kecamatan Buowai, setelah yang 4 ekor itu masih aman untuk hari ini. Sementara yang sisanya itu dan sampai sekarang masih terjadi, Bu, itu di Kecamatan Aisesa, lebih titiknya di Desa Airamo Timur dan Desa Airamo serta Desa Nangadero. Nah, ini kita pantau setiap hari, Bu, kematiannya. Memang ini sudah mati, kasusnya sudah mati. Dan yang lainnya dikonfirmasi ada yang sudah mulai tidak makan dan lain-lain. Seperti itu, Bu Leli. Antisipasi yang disarankan begitu ya ketika babi-babi ini sudah diketahui begitu ya dari ciri-ciri tadi yang sudah Ibu sebutkan, ini antisipasinya seperti apa untuk warga supaya tidak menyebar lebih jauh lagi begitu virus ini? Baik, terima kasih Bu Leli. Antisipasi untuk masyarakat, kita juga menegaskan melalui instruksi Pak Pejabat Bupati itu, yang paling pertama itu kita melakukan penolakan atau pelarangan terhadap pemasukan ternak babi dan produk ikutannya dari wilayah-wilayah tertular. Terus untuk masyarakat itu sendiri, yang bisa kita edukasi kepada masyarakat itu adalah biosecurity, kebersihan kandang dan lain-lainnya termasuk pakan.
Tidak memberi makanan dari hasil limbah yang kebetulan baru-baru ini tahu sendiri pada saat hari raya Iya. banyak yang melakukan pemotongan ternak babi. Nah, kita melakukan pemeriksaan juga terhadap ternak babi yang dipotong pada saat hari raya kemarin. Oke. Terus yang berikut Ibu, untuk yang mati memang kita harus lebih edukasi, harus dikuburkan. Karena kebiasaan masyarakat dan sampai saat ini kami juga masih temukan di beberapa tempat seperti di Parit ada yang membuang sembarangan ternak babi yang sudah mati. Ya, seperti itu Ibu Leli. Oke, baik. Jadi beberapa langkah sudah diambil ya. Salah satunya itu melarang untuk ternak babi masuk ke wilayah Nagekeo. Apalagi untuk wilayah-wilayah ini yang dititik beratkan adalah wilayah-wilayah yang sudah terdampak ASF begitu ya. Nah, untuk di Flores ini Ya. boleh diinformasikan Ibu wilayah-wilayah mana saja yang tidak boleh masuk ternaknya ke wilayah Nagekeo begitu? Kalau dari informasi dan berita yang kita rilis itu di media yang sudah terkonfirmasi itu di Sika, di Ngada dan di Manggarai. Kalau Ende saya sepertinya Tidak saya disebutkan belum begitu ya? dapat informasi. Iya, tidak disebut. Tidak disebutkan ini. Oke, baik Ibu. 2 daerah tadi ya sudah terkonfirmasi ASF di Nagekeo begitu ya. Tadi disebutkan di Boawai kalau tidak salah dengan di daerah Airamo. Iya, Airamo Kecamatan Asisa. Oke deh. Nah, ini seperti apa upaya-upaya yang dilakukan agar jumlah begitu ya, jumlahnya ini tidak terus bertambah di daerah-daerah tersebut dan tidak menyebar ke wilayah-wilayah lainnya, kecamatan-kecamatan lainnya. Kalau tadi secara keseluruhan begitu ya Ibu, yang sudah Ibu sampaikan untuk tidak menyebar ke wilayah Nagekeo. Nah, ini bagaimana antisipasi untuk daerah-daerah ini agar tidak menyebar ke desa-desa yang lainnya di kecamatan, 2 kecamatan itu sendiri maupun kecamatan-kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Nagekeo. Terima kasih Bu Leli, mencermati instruksi Pak Pejabat Bupati ini ditujukan kepada para camat, desa dan lurah. Oh iya. Nah, kita berharap untuk masing-masing wilayah bisa mengamankan wilayahnya. Kami dengan petugas kami melakukan pengawasan, termasuk di pasar kami sudah melarang untuk tidak melakukan penjualan ternak babi dan kami hentikan sementara waktu. Lalu lintas antar desa pun kita berharap supaya dari desa sendiri itu mereka juga harus melakukan pengawasan lalu lintas supaya terutama yang dari Airamo ini kita harus larang tidak boleh keluar karena yang titik sentra sekarang yang terjadi ini paling tinggi ini di Airamo dan Nangadero. Oke, ini sampai kapan nih Ibu untuk penjualan babi yang dilarang untuk sementara waktu sampai dengan kondisi seperti apa? Kita berharap sampai dengan kondisi kasusnya kalau secara statistik dia sudah menurun dan bahkan kita tidak lagi memantau bahwa tidak ada kematian, di satu saat nanti kami akan juga membuka lagi karena ini kita juga berpikir dari ekonomi masyarakat. Ya. Oke. Jadi isi pelarangannya itu sementara waktu sambil kita melihat tren kasus kematian ASF di Nagekeo itu sendiri, Bu. Oke, baik Ibu, apa yang menjadi pesan ini, harapan dan juga himbauan kepada masyarakat, lebih khusus lagi untuk masyarakat Nagekeo dan juga untuk pendengar RRI yang mendengarkan kita pagi hari ini? Himbauan kepada masyarakat dengan melihat tren kasus ini, yang paling pertama itu kembali kepada peternaknya. Bila ternaknya sudah sakit, mohon segera untuk dipisahkan dari ternak yang sehat. Yang kedua, diperhatikan biosecurity kandangnya, kebersihan, bisa dilakukan dengan penyemprotan seperti desinfektan maupun Biclean. Itu juga bisa digunakan untuk melakukan penyemprotan. Yang berikut, bila ternaknya sudah mati, ini yang paling penting supaya bisa dikuburkan. Karena juga ini mental masyarakat tidak bersolider dengan yang lain, dengan berpikir kalau sudah mati ya sudah rame-rame semua, tetapi kita tetap menghimbau yang paling penting kalau ternaknya sudah mati segera dikuburkan, jangan dibuang di sembarang tempat.
Yang berikut melakukan pengawasan. Pengawasan ini kita berharap dari aparat yang rendah seperti RT, desa, dan lurah, dia harus melakukan pengawasan sendiri di wilayahnya. Supaya dari pengawasan lalu lintas ternak, terutama ternak babi ini, jangan dulu masuk keluar, supaya bisa memutus mata rantai penyebaran ASF itu sendiri. Oke. Baik, Ibu Clement, terima kasih untuk waktunya bersama RRI pagi hari ini. Sukses, mudah-mudahan kami bisa dapatkan informasi lagi bahwa kasus ASF di Kabupaten Nagekeo ini bisa menurun begitu ya Ibu ya. Dengan langkah-langkah dan juga upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Ibu Clementina bersama teman-teman di Dinas Peternakan Kabupaten Nagekeo. Selamat pagi, salam hangat kembali dari ND Kota Pancasila ke Nagekeo. Terima kasih, selamat pagi juga.